Muhammad insyaallah. Allahumma shalli. Sahabat saya Kiai Haji Muhammad Fikri, mata Allah fi hayati. Kami ini sudah lama berkawan. Supaya kuat, maka saya ngambil ijazah Quran dari beliau. Beliau pura-pura ngambil juga dari saya. Ya, guru-guru beliau coba lihat tuh ya, wajahnya menunjukkan Arabik. Kalau muka kita kan muka-muka Indo ya. Tadi yang baca Quran nih Pak Kiai, saya kira mukanya Arab, pas lihat samping lah Cino. Masya Allah, mukanya muka mata sipit ya. Inilah hebatnya suara orang-orang di negeri ini. Suaranya seindah orang di padang pasir, tapi wajahnya berdebu. Maaf Pak Kiai ya, ajib suaranya. Saya seakan mendengar Syekh Minshawi. Masya Allah, salah satu qari yang saya sangat senang, pengantar bangun tidur, tidur lagi, itu Syekh Minshawi dan gurunya Syekh Abdul Samad ya, Abdul Basit ya. Dan setiap kali mendengarkan Quran dengan tilawah seperti itu, saya selalu ingat Al-Masjid Al-Haram. Selalu ingat ke sana. Semoga Allah memudahkan kita ke sana. Kalaupun tidak, semoga Allah memekahkan dan memadinahkan Indonesia. Sepertinya di Madinah kan sudah mulai. Kalau negeri ini Ahlul Quran yang bersanadnya banyak, berarti dimekahkan. Jika sholawatnya merata-rata di mana-mana, berarti sudah dimadinahkan. Insya Allah negeri ini akan dijaga dari Dajjal. Insya Allah. Maka kita mekahkan negeri ini, kita madinahkan negeri ini dengan sanad-sanad guru kita, ilmu-ilmu guru kita ya. Gimana rasanya Pak? Ada pesantren di gang yang dulu nggak kebayang ya, nikmat ya. Itu Bapak kalau punya mata batin Pak, naik ke langit itu ngelihat ke bawah, itu berkelip-kelip itu. Tempat ini bercahaya karena orang baca Quran ya. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Jadi tempat yang bercahaya itu orang sholawat, orang sholat, orang baca Quran. Tapi ada yang permanen. Kalau Quran kita berhenti, cahayanya berhenti. Yang permanen itu ahlul Quran wa ulumu, ahli Quran dan yang menguasai ilmunya. Dia tidur pun bercahaya, dia jalan bercahaya, karena Quran ada fi sadri, ada di dalam dadanya. Nggak sampai ke sini doang, khawarij namanya ya. Yang sampai di sini doang, apalannya bagus, akhlaknya Masya Allah, pakaiannya pakaian ustadz, tapi kerjaannya nyalahin orang mulu. Udah banyak belum sekarang? Udah banyak. Maka kita harus dukung pesantren Darul Hasbi. Dan nama Hasbi diambil dari walid beliau ya, Allah yarham ya, Haji Hasbi. Semoga Allah memberi cahaya makbarahnya, amin ya rabbal alamin. Ini hari ke-40 Ustaz, sahih. Kalau dalam hadis Imam Qudai dikatakan, orang mukmin, orang munafik uftutina atau yuftanu, ditanya fi arba'ina yauman, selama 40 hari. Kalau mukminnya aman 7 hari. Jika ada masalah kemunafikan di hidupnya, arba'ina yauman, 40 hari. Berarti ini hari terakhir nih. Tapi di sana rasanya panjang. Di sana rasanya panjang. Belum coba kan? Alam barzakh itu boleh disebut alam transit. Yang pernah keluar negeri
terus kita punya masalah di kartu atau apa, ditahan di ruang transit. Ini barzakh. 3 jam rasanya berapa? Ulama. Teman saya ustad ditahan sama wong Yahudi di Israel, Pak. Itu celana udah basah. Lah ustad kok takut sama Yahudi, ya kan? Nggak takut sama Allah. Wajar, sikisnya kena. Ada yang pengen kebelet terus, Pak. Para jenggotnya lebih panjang daripada saya. Sepanjang beliau tuh jenggotnya. Ke belakang mulu, kita ditahan. Saya dan 3 orang ditahan, ya saya santai aja ya. Allah mengatakan, jangan takut, antumul a'laun, kalian tuh lebih tinggi. Dengan nur iman itu Allah tinggikan. Bukan kitanya yang tinggi, tapi kita ditinggikan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita beruntung ada ahlul Quran seperti beliau, ya. Jangan khawatir, Pak, ini kitab akidahnya sudah aman di sini. Pertama saya datang langsung beliau, kitab akidah kita ini bro, ya, beres. Karena banyak pesantren modern kitab akidahnya bukan Ahlussunnah lagi. Kitab akidahnya pakai Soleh Fauzan yang mengatakan syirik tawassul, yang mengatakan syirik terhadap tabarruk. Jadi yang cium-cium tangan itu musyrik semua itu ya. Yang tadi baca rawi kan ada bijahin Nabi itu ya, ya enggak? Bijahin Nabi, ya, udah musyrik ente. Ya, ayuhal musyrikun. Apa kata Soleh Fauzan? Tawassul itu syirik akbar, syirik besar. Maka saya mengimbau siapapun orang pesantren, tolong lihat-lihat kitab yang diajarkan ke santri kita. Ya, alhamdulillah beliau awal saya datang ke sini dulu langsung sebutkan kitab akidah kita aman. Kayaknya habis nonton video saya itu ya. Biasanya kita buat kajian akidah dekat sini, Jalan Winong apa namanya tuh, dekat kelurahan tuh ya, Ciledug ya. Biasanya habis dari situ kita buat majelis baca kitab Said Muhammad di masjid apa namanya, Darul Falah. Cuma mohon maaf, setiap malam Ahad saya dapat perintah guru saya. Kemana beliau perintah saya ikut. Ya, jadi saya pun masih berguru, masih santri. Beliau bilang A, kita ikut. Akhirnya pengajiannya di skip dulu. Mungkin nanti kita pindah malam ya. Insya Allah ya. Insya Allah. Nanti tentatif aja kapan bisa maju. Gitu aja Ustaz ya. Karena eman saya senang ngajar kitab di situ, bukan ngajar sih ya, baca-baca aja. Jamaahnya buka kitab, ini yang demen kita ya. Inilah hebatnya orang Betawi, orang Jakarta. Dulu mana ada pesantren di sini yang ada langgar, benar nggak? Dulu orang-orang ngaji di langgar, sama kayak kampung saya di Padang, di Sumatera Barat di Payakumbuh. Kami dulu kalau ngaji kitab di surau. Belakangan baru ada pesantren, baru ada seperti ini. Belakangan. Dulu kita baca kitab yang nggak ada jenggotnya, Pak. Nyampe di Jawa kitab jenggotan semua, maka kiainya nggak ada jenggot, udah pindah ke kitab. Ya, gundul. Bapak Ibu, sahabat-sahabat, para asatidz, masyayikh yang bukan Allah, sesuai hadis yang saya bacakan tadi, riwayat Imam Qudai, hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Tawus. Imam Tawus ketemu dengan 70 sahabat Nabi, bahwa Nabi SAW dan para sahabat punya tradisi yastahibbuna it'amat ta'am fi tilkal ayyam, suka berbagi makanan, berbagi sedekah, uang hadiah pada hari-hari 7 sampai 40. Jadi tradisi ini bukan tradisi Hindu seperti yang dikhabarkan oleh para juhala berbaju ustad. Kalau nggak ngerti ngaku ya kan, kita lebih senang orang ngaku daripada orang sok tahu, sotoy. Mending makan soto daripada sotoy. Sotomi kan jelas. Dia cukup mengatakan saya nggak ngerti ada dalilnya atau tidak, itu aman. Dia nggak tahu, dia bilang nggak ada. Ini kan kebangetan. Emang dia sudah baca semua ilmu Allah. Seorang Nabi Musa masih ditegur Allah ketika mengatakan, "Hai Musa, adakah yang lebih alim darimu?"
Jawaban Nabi Musa, la. Kata Nabi Musa, hadis Sahih Bukhari dan Muslim, tidak ada yang lebih alim dariku. Ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Malik, Imam Madinah Darul Hijrah, guru dari imam kita Imam Syafi'i, mengatakan, qauluka la adri nisful ilm. Kamu ngaku tidak tahu, itu separuh ilmu. Jadi kalau ada orang alim bilang, oh saya belum pernah dengar riwayat itu orang alim, Pak. Tapi semua pertanyaan dijawab. Saya curiga ini orang sok alim, sok mengerti dalil. Ya. Jadi adakah dalil baca zikir, sedekah, makan, berbagi makanan selama 40 hari? Ada. Riwayat siapa? Imam Al-Qudai. Dan riwayat ini juga ada dalam riwayat Imam Abu Nuaim. Semua riwayatnya jika digabung menjadi sahih li ghairihi. Ya. Sahih li ghairihi. Berarti benar gitu, bisa dipakai. Maka nggak usah khawatir. Kalau ada yang wafat, ayo buka berbagi makanan. Oh, bagaimana dengan hadis? Isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahumul an yushghilihumul maut. Buatkan makanan untuk keluarga Ja'far, karena Ja'far baru saja meninggal, keluarganya dirundung duka. Bagaimana cara memahami hadis ini? Cobalah lihat dulu atau masih ada nggak di kampung ini? Kalau ada orang meninggal, orang kampung sekitar bawa beras, bener nggak? Masih ada nggak? Beneran? Serius? Sama kayak di kampung kita dong. Sono, di seberang masih. Oh, betul ya, itu ijtihad Ustadz Zuni itu. Sekarang orang ditanya butuh beras apa duit, jawabnya apa? Makanya ulama-ulama di perkotaan nganjurin jamaah kalau ada yang wafat sekitar, kumpulkan uang, bener nggak? Ya, intinya ini uang tuh beli beras, ini uang tuh apa? Sama, kita menghidupkan sunnah itu semua. Maka kalau ada orang yang wafat, di depan itu ada ya, baskom tuh. Bid'ah bener. Biasa ya. Itu sunnah, Pak. Itu sunnah. Di zaman Nabi, orang nggak butuh dinar dirham kalau lagi wafat ya. Mereka butuh makanan yang langsung jadi. Makanan langsung jadi bisa kurma, bisa gandum olahan yang bisa tahan. Olahan itu biasanya tepung. Kalau orang masak nasi semua dikirim ke pesantren Darul Hasbi, siapa yang makan? Maka sudah benerlah tradisi ini dijitihadkan. Ya, dikasih amplop, itu sudah sahih ya. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi banyak amalan-amalan ahlus sunnah yang sudah dibudayakan, dibid'ahkan lagi oleh pendatang baru. Yang lucunya ustadz-ustadz nih yang ngomong tradisi Hindu di kalangan umat Islam. Pertama yasinan, kedua tahlilan. Saya tanya sama teman saya orang mu'alaf dari Bali, bro, emang di Bali ada yasinannya? Orang Hindu kalau meninggal ada yasinan nggak? Dia bingung, apaan ente? Enggak, ini serius, ini ada orang ngomong 7 hari yasinan itu tradisi Hindu. Enggak ada. Emang orang Hindu ngerti yasin? Ya, itu namanya Ustadz Koplak. Ya. Jadi gimana? Kalau ini apa? Udah Pak Yasin. Waduh, ini gawat nih. Ini kalau bawa nggak bisa begini bawanya. Kalau Yasinnya ono kan begini bawanya, Pak. Selamat Pak, nama Yasin itu indah ya. Semoga nama itu menjadi syafaat di alam kubur. Maka Bapak, Saudara, sahabat semua yang ditinggalkan, yang diwariskan ulama terdahulu, mereka lebih dulu ngaji di Mekah Madinah daripada kita. Ya, dulu ada kalau di Kuningan tuh siapa? Kiai Mughni, lama di Madinah, dan beliau dapat ijazah hadis, dapat ijazah kemursidan, thariqat samaniyah. Maka orang Betawi suka baca ratib saman, cuma zikirnya udah hilang.
rotipnya doang ya lumayan lah daripada nggak ada sama sekali. Di Kalsel, di Banjar masih, di kampung saya di Palembang masih ada orang zikir samaniyah. Ya. Zikir samaniyah itu mirip dengan TQN, Qadiriyah Naqsyabandiyah, kepalanya gerak-gerak kalau la ilaha illallah tahlilan. Ya. Itu betul-betul indah sekali kalau dilihat. Waktu kami datang ke Martapura, malah ada seni tahlil kepala gerak. Itu ada rahasianya Pak, bukan gerak-gerak doang. Itu ada rahasianya semua. Kenapa gerak ke kanan, kenapa ke kiri, ke kanan 2 kali, ke kiri 2 kali. Itu hentakan dari nafi isbat, la ilaha illallah. Ada hentakannya ya. Gak tahu di Betawi masih ada nggak yang menyimpan ilmu itu ya, kayaknya sudah punah ya. Ya, semoga nanti muncul lagi insya Allah. Orang-orang Betawi dulu kalau ngaji ke Mekah Madinah itu ada yang jadi tuan guru di sana ya. Ada yang pulang-pulang dia berguru ke siapa, ada siapa tuan guru Marzuk ya, Marzuki itu nama ulama besar di sana, Said Ahmad Al-Marzuki, Said Muhammad Al-Marzuki. Karena dulu orang-orang kita ngaji kepada Said Ahmad dan Said Muhammad Al-Marzuki, beliau pemegang qiraat 7 dan pengarang Aqidatul Awam. Orang Betawi dulu ngaji sama beliau, pulang-pulang anaknya dikasih nama Marzuki, nyampe di sini jadi Marjuki. Nyampe di kampung apa nih, jalan apa namanya, Gain, hilang marnya jadi Juki. Dulu bajai ya, bajai itu namanya apa, bajai apa, bajuri. Ajib itu, saya kalau ngelihat itu ketawa Pak, ini ajib nih orang Betawi. Berarti dulu babeh dia ngaji kitab Hasyiah Al-Bajuri. Kami kalau ngaji kitab Bapak Ibu, kitab yang paling senang kami baca untuk kitab pinggir hasyiah adalah Hasyiah Imam Al-Bajuri. Baik fikihnya, akidahnya, tasawufnya, canggih bukan main. Karena dia menggabungkan 3 ilmu sekaligus, fikih, akidah, dan tasawuf. Saya nggak ngerti lafaz bismillah sampai baca Hasyiah Imam Al-Bajuri. Kayaknya dulu yang beli bajai itu dia baca Bismillah Al-Bajuri dulu. Kasihlah bajai Bajuri. Jadi sinetron ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Dalam ilmu sosial ini disebut dengan, jadi kalau ada Quran ada namanya living Quran. Kalau ini boleh disebut living kitab kuning. Kitab kuning yang sudah hidup mendarah daging di masyarakat. Ya. Cuma orang Betawi ada yang canggih lagi. Punya prestasi, ada nabi di sini. Ya, itu santri langgar itu, tapi dia melanggar kaedah yang dulu dia pelajari. Pulang dari Gunung Salak, dia bersuluk di Gunung Salak. Pulang-pulang mendeklarasikan diri jadi nabi dan rasul. Tuh, tahu ya. Inilah prestasi hebat orang Betawi. Tapi canggih, nulisnya pakai bahasa Arab. Benar gak? Dia punya kitab, dia tulis sendiri pakai bahasa Arab, padahal tidak pernah ngaji di Timur Tengah seperti Ustadz Fikri. Gak pernah di Mesir, gak pernah di Sudan. Pernah ngaji cuma di Langgar. Saya membayangkan, ya Rob, berarti langgar-langgar ini dulu dia setara dengan pesantren-pesantren di Jawa ya. Semoga ini dihidupkan lewat Ma'had Darul Hasbi, sesuai namanya Hasbi, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cocok logi ya. Haji almarhum Haji Hasbi sudah masuk ke alam barzakh. Alam barzakh yang berarti pemisah antara dunia dan akhirat, transit nafs jiwa. Di sana beliau tidak ditanya hafalannya, tidak ditanya kamu udah sholat berapa, tidak ditanya kamu mazhabnya apa. Yang ditanya apa? Man robbuk. Benar gak? Siapa Robmu?
kalimat man rabbuk ini pertanyaan ma'rifatullah. Atas dasar inilah ulama membuat istinbat, dikeluarkan sebuah kaidah, awwaluddin ma'rifatullah, awal beragama mengenal Allah. Karena pertanyaan pertama masuk kubur, pertanyaan resmi, yang nggak resmi banyak Pak dalam kubur itu. Serius, tuh jam Bapak ditanya ntar Pak, cincinnya tuh nyolong apa gimana. Jas bagusnya itu loh, Masya Allah. Ditanya ntar kopiahnya, BHS, barang hasil sedekah. Itu saya maksudnya Pak. Jadi kalau ditanya, Ar-Razi itu BHS dari mana? Sesuai dengan namanya, ya Allah, sedekah. Tanya semua, nggak ada yang nggak ditanya. Jadi jangan gaya-gayaan dulu kita dengan Quran yang kita hafal, sholat yang kita lakukan. Sebelum ditanya man robbuk, diberesin dulu yang di badan kita, tanah-tanah kita. Maka kalau punya tanah Pak, buruan diwakafin ke Darul Hasbi. Ya, aneh ngomong serius bukan canda. Ya, itu saya udah ngomong, cincin itu ditanyanya lama Pak, lama itu ditanyanya. Bukan untuk aneh, bukan, aneh punya. Jam, walaupun harga berapa, ditanyanya lama. Bayangkan jika bawa tanah 2 hektar, 3 hektar, punya bangunan, punya ini, punya itu, nggak dipakai. Satu kamar kita nggak pakai di rumah, dihisap. Nih punya kamar, kenapa kamu nggak dipakai? Kenapa nggak dikasih ke orang? Dihisap semua. Berani? Ini yang hisap bukan orang imigrasi dunia, imigrasi malaikat. Malaikat itu orangnya rigid, nggak bisa diajak canda Pak. Kita ajak dia ketawa-ketawaan kayak sekarang nggak bisa. Dia hanya bisa melepas kita kalau ada stempel Nabi Muhammad atau stempel para wali pada diri kita. Kalau nggak bisa. Mau dapat stempel nggak? Mau beneran? Suatu kali Imam Ibn Arabi menceritakan ada orang setiap hari mengkafirkan dia. Ibn Arabi ini sufi, bukan suka film Korea tuh antum tuh ya, film India tuh ya, mukanya kayaknya suka India ya. Ibn Arabi mengatakan ada orang setiap hari mengkafirkanku, tapi nggak sampai 7 hari dia mati. Ibn Arabi nggak pernah balas. Ketika dikafirkan, muridnya lapor, ya Ibn Arabi, ya, kafaraka fulan, alam taruddah, si fulan mengkafirkan kamu, kenapa kamu nggak balas? Apa jawaban beliau? Kafara fulan Ibn Arabi akhar. Si fulan mengkafirkan Ibn Arabi yang lain, bukan saya kan nggak kafir. Mungkin Ibn Arabi yang lain kali, orang mirip sama saya kali. Begitu beliau mencoba untuk tidak terpengaruh oleh caci makian orang. Ini Bapak kalau dibilang ahli bid'ah gimana Pak? Golok keluar. Ya, biasa dipakai nyembelih sekali setahun Idul Adha, dipakai ya. Ibn Arabi dapat kabar mendadak, belum sampai 7 hari orang ini mati mendadak. Ternyata yang dikafirkan wali Allah. Ibn Arabi nggak tersinggung, yang tersinggung kekasih Allah, malaikat Allah. Itu malaikat maut mulai dari dia mengkafirkan Ibn Arabi dipelototin terus. Meninggalnya nggak enak, di kamar mandi tersungkur kepalanya. Siapa yang pertama kali, ulama yang pertama kali menjenguknya, mentakziahnya? Bukan kawannya, bukan muridnya, tapi siapa? Ibnu Arabi. Dia nggak ada bendam dia. Dia datang, assalamualaikum, kaget keluarganya. Lah, ini musuh babeh kita yang meninggal. Mau diapain nih? Lah, saya cuma mau doain si fulan yang meninggal.
dikasih, dipersilakan, itu semua keluarganya minta maaf ke Ibnu Arabi. Maafin babeh kita, om kita, semuanya minta maaf. Dia bilang, ya, biarkan saya baca tahlil la ilaha illallah 70.000. Ba'da maghrib dia mulai, baru beres beberapa saat sebelum subuh, isya'nya ditakhir untuk mengejar baca tahlil 70.000 la ilaha illallah. Selesai dia doa, ya Rabb, ini orang salah faham kepadaku, niatnya baik ingin memurnikan umat, tapi dia salah jalan. Tolong berkah la ilaha Allah yang lebih berat dari langit dan bumi, bebaskan dia. Sebelum tahlil dibuka mukanya gosong. Selesai tahlil dia tiup, dibuka udah kembali seperti manusia biasa. Orang baru meninggal kayak gimana, pucat aja. Imam Ibnu Arabi, sampai hari ini orang mengkafirkan dia. Ya, orang-orang yang nggak jelas itu. Mungkin ada yang mantan kali di sini mengkafirkan dia, ya. Ibnu Arabi dikafirkan hatta liyum, sampai hari ini, ya. Tapi ulama-ulama ahlullah tidak ada yang mengkafirkannya. Dia tahu siapa beliau. Dari amalan inilah ditulis dalam kitab Sanusi, As-Sanusi, ya, Ummul Barahin, lalu disyarah oleh Imam Ad-Dusuqi dalam Hasyiah Ad-Dusuqi yang dipakai di langgar-langgar di pesantren-pesantren. Di akhir-akhir kitab, bahwa siapa yang membaca la ilaha illallah 70.000 kali, u'tiqa minan nar, insyaallah Allah bebaskan dia dari api neraka. Ini kalau Ustadz Fikri mau ngamalin, ya. Dan ini bisa gabungan, Pak. Mungkin nanti di hari ke-100 diadakan tahlil. Ini kan ada hadir nih 1000 misalnya. 1000 tinggal baca berapa kali? 70 beres. 70.000 ya? Berapa lagi? 700. 70 ada 1000 berapa orang? 1000. Biar jadi 70.000 berapa kali? 70 bener. Tuh kan bener. Enak kan? Nggak nyampe 100. Lebihin aja jadi 100. Bonus. Nanti silakan dibuat. Tapi sebelum itu khatamin sendirilah untuk diri sendiri. Ya, saya dulu waktu masih remaja mengamalkan itu dengan perintah guru. Setelah ngaji kitab Dusuki, ya, sebenarnya orang yang baca la ilaha illallahnya benar sekali aja cukup, dia bebas dari neraka. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Yang akhir kalamnya la ilah pasti masuk surga. Masalahnya di hadis lain ada tambahan khalisan mukhlisan. Berarti ada syarat toh, khalisan mukhlisan. Kita nggak tahu la ilaha illallah kita khalis atau tidak, tulus atau tidak. Dari 70.000 itu masa nggak ada yang khalis? Kira-kira gitu. Mau serang dari semua arah, ya. Silakan diamalkan. Ini jaza ammah dari Imam Dusuki, Imam Sanusi, Imam Ibnu Arabi untuk umat akhir zaman, ya. Amalkan itu. Apalagi pelaku-pelaku ruqyah, antum cabut-cabut jin orang nggak punya backup, ini berbahaya. Allah mengatakan hadis qudsi, la ilaha illallahu hisni, bentengku ada pada la ilaha illallah. Orang yang masuk ke dalam kalimah itu Allah bentengi dia dengan nurnya. Maka syarat kami dulu kalau dapat ijazah meruqyah harus khatam 70.000 la ilaha illallah. Enggak sembarangan jadi ahli ruqyah. Kata kawan itu bid'ah, ya sudah, cobain aja ntar. Ini kita lihat sekarang ahli ruqyah tambah menjamur. Cuma sayang zikir la ilaha illallahnya nggak kuat. Akhirnya dia cabut jin orang, karakter jinnya pindah ke badan dia, emosional, ya, ngamuk-ngamuk, suka gampang tersulut. Kan banyak kan sekarang. Oh, di mana-mana per kota saya ketemu begitu rata-rata. Bahkan ada yang ngamuk-ngamuk sama saya. Sesama praktisi ngamuk-ngamuk. Malah nantang-nantang ngirim jin, masya Allah. Ya, ngapain kirim-kirim jinnya, nggak kirim surat cinta aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini dalam hadis Imam Bukhari dikatakan man
Innallaha harrama 'alan nar. Allah mengharamkan terhadap neraka. Man qala la ilaha illallah min qalbihi aw nafsi. Orang yang baca la ilaha min qalbihi aw nafsi. Yang baca la ilaha dari kolbu disebut khalisan. Yang membacanya min nafsih dari jiwanya, dari akalnya disebut mukhlisan. Dari kolbu disebut ketulusan murni. Dari nafs disebut orang yang berusaha tulus meskipun sulit. Ya, saya makom-makom kita lah. Lidah baca la ilallah, pikiran jalan-jalan kemana-mana. Ya, bener, sahih. La ilaha illallah. Waduh, kata kita, kok yang mimpin lama amat gitu ya. Makanan favoritnya apa, Pak? Ya, bingung. Pak Yasin apa makanan favoritnya? Surat Yasin. Hah? Sate? Sate apa? Sate kambing. Tuh, kode keras tuh. Kalau dikasih sate kambing, ini enggak, apa namanya, orang semangat makan tuh namanya apa? Selera enggak? Nafsu enggak? Kalau perlu lama-lama, kalau perlu ditambah lagi, begitu enggak? Ditambah kalau ada kecapnya pakai bawang, oh, tambah mantep. Kalau ada istri manggil, nggak kejawab. Kalau kolbu kita sudah mengenal makanan sebenarnya, makanan kolbu yang paling nikmat itu la ilaha illallah. Kolbu ini itulah sentralnya jiwa. Ketika jiwa merasakan mati, kolbu nggak mati. Jiwa yang bersama dengan kolbu itu masuk ke alam kubur, maka kalau ada orang baca tahlil kirim ke dia, dia seperti dapat kiriman. Jadi ini mohon maaf nih kabar buruk ya. Kalau udah masuk kubur, kalau kita bukan ahli makrifat, bukan wali Allah, kita setiap hari nunggu kiriman dari orang. Mana yang ngirim Fatihah nih? Mana yang ngirim la ilaha illallah nih? Maka orang-orang Islam Indonesia ini enak, banyak yang tahlilan. Bener gak? Dikirimin terus. Kalau yang enggak, ya udah sepi. Yang paling lucu ngomong, kalau anak Adam meninggal, putus segala amal, kecuali doa anak yang soleh. Dia lupa. Apa yang dia lupa? Ilmu tasrif. Iza matal insan atau iza mata ibnu Adam inqata amaluh. Terjemahan dia terputus, itu salah terjemah. Jika mati manusia terputus amalnya, keliru terjemahannya. Terjemahan yang benarnya, jika manusia mati maka dia berhenti dari amal. Dia yang berhenti dari, yang nggak meninggal nggak berhenti. Jadi ini terjemahan tahun-tahun 60-an 70-an tuh. Zaman-zaman dulu Buya Hamka debat sama Sirajuddin Abbas yang nulis buku 40 masalah agama. Tapi Buya Hamka sudah beres, sudah selesai. Ya. Tapi terjemahan itu sampai sekarang masih ada. Orang-orang mengira kalau anak Adam mati tidak sampai doa selain anak. Jadi bapak ini doain almarhum Haji Hasbi nggak nyampe, bukan anak. Orang begini nggak mikir sebelum berfatwa. Kita kalau sholat jenazah ada doa nggak? Mana doanya? Takbir keberapa? Takbir ketiga, Allah maghfir, ya Allah ampuni orang yang mati walaupun bukan babe gua, kan gitu kan? Kalau doa selain anak nggak nyampe, untuk apa sholat jenazah? Berarti sholat jenazah kita bid'ah semua, sia-sia dong. Yang ngajarin Rasulullah, berarti dia bilang Rasulullah bid'ah. Tuh gawat nggak tuh? Berbahaya orang ini. Mau orang jahil nih kalau fatwa Rasulullah aja bisa masuk neraka sama dia tanpa dia sadari. Kan kullu bid'atin dhalalah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Udah mirip belum? Setiap bid'ah itu sesat, setiap sesat masuk neraka. Ngeri kali itu.
Maka teman-teman, sahabat-sahabat, para kiai, para asatis, mari hidupkan zikir-zikir ini. Gak usah khawatir. Zikir orang wafat, zikir setelah kubur, semuanya hidupkan semua. Dalil-dalilnya ada di kantong kita semua, tenang aja. Kitab-kitabnya lengkap di perpus beliau ya. Ntar kalau nanya tinggal datang ke perpus Ustadz Fikri, jangan minjam kitabnya ntar nggak balik. Kayak aneh minjam 5 tahun baru balik. Maaf Tad ya. Cukup lah ya. Udah malam. Itulah kira-kira oleh-oleh malam ini. Kalau disimpulkan, ternyata amal-amal yang sudah diwariskan masyayikh, kiai-kiai kita dari dulu, semuanya ada dalilnya. Cuma sayang hari ini orang nggak mengerti dalil berfatwa. Muncullah mufti-mufti gadungan. Semoga para kiai, para ustadz tidak kalah pamor, tidak mundur, tidak takut, maju terus. Gak usah takut ditinggal jamaah. Ya, ke jamaah lari kita tarik aja deh. Ya. Demikian dari kami, semoga bermanfaat. Semoga almarhum Haji Hasbi diringankan urusannya di sana. Diberi cahaya yang terang di sana. Ditemani dengan Quran, cahaya-cahaya, semua huruf-huruf yang Allah turunkan. Dan keturunannya, anaknya, semua orang yang mencintainya dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Demikian dari kami, mohon maaf salah dan kurangnya, salah adabnya, kurang berkenannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.